Oke. Jawab pertanyaan saya, sebutkan bagian dari ya parts of business letter. Silahkan mulai dari bagian teratas. The first is I forgot the name, but there is contact information, date, and recipient, if I recall. Yes, the first section. The first is the recipient. Recipient, date, Salah and berarti. Yang salah itu adalah recipientnya. Alamat itu bukan the recipient, ya. Okay. Kepala surat itu bukan penerima, tapi memang yang punya surat, ya. Oke, saya skip untuk Muhammad Amirul karena masih berantakan. Saya ke Tegar. Mas Tegar, silakan dibuka videonya. Ya, Sir. Mana Tegar ya? Oke. Mr. Tegar, mention what information do you find in inside address? Set address. Ya. Sorry. Masih baca berarti nggak ada yang ingat. Ya, Sir. Oke, saya skip untuk Tegar. Jadi yang menjawab langsung berarti sudah ada di kepalanya. Jim Lee, ini nama asli Jim Lee? Yes, sir. Ini nama asli kamu ya? Oh, let me check. Oh, without the space, sir. Oke, berarti tanpa spasi. Ya, Jim Lee. Yang penting nama yang ada di sini yang saya panggil nanti di kolom penilaian namanya tetap ini ya. Karena nanti maaf kalau namanya di sini nama artis, padahal nama yang terdaftar di Gunadarma bukan itu, nanti nilainya kosong berarti ya. Zimli Ashidik. Ini berarti nama kamu benar ya? Yes, sir. Ya. Zimli, what do you know about parts of business letter? Mention at least 5. Paling tidak 5 kamu sebutkan. Untuk business letter, in the head of the letter is about the about the company and the address, and in the first below the kop surat itu ada tujuannya ke si address receivernya atau penerimanya. Ya, recipient. Terus ada yes with the about or perihal and to untuk si penerimanya, si atas namanya. Lalu di below-nya itu ada isi surat ya. Just remember that. Berarti ada yang terlewat satu. Dari mana kita tahu surat itu disampaikan kapan, tanggal berapa? Oh iya. Sorry, Nanti sir. tahunnya tahun lalu kamu kirimkan, sekarang kan nggak update informasinya. Jadi jangan ketinggalan informasi mengenai the date of letter. Ya. Oke, sampai sejauh ini saya ya, Jim Lee berarti sudah paham mengenai parts of business letter. Thank you, Jim Lee. And I go to the chief of the class, Al-Nadi. Thank you, sir. Yeah. Al-Nadi, are you okay? Yeah. Okay. Al-Nadi, what information do you find in body of letter, of body of paragraph? Salam. Isinya sama
penutup mungkin. Oke, berarti ini sudah 3 hal yang kamu sebutkan. Ada namanya. Sama satu lagi. Kayaknya tanda tangan buat. Oke. Itu bukan badan surat. Oh, bukan. Nah, itu kan bagian surat. Kalau badannya Oh, iya. berarti informasinya kan? Ya. Paragrafnya kan? Ya. Oke, Alnadi, pertanyaan terakhir. Biasanya di paragraf, in the opening paragraph, apa yang kamu temukan? Apa yang kita temukan di situ? Kita memberi salam ke penerima surat. Terus apa lagi? Memberi hormat misalkan. Nah, kalau hormat itu nanti ada di salutation, ada di atasnya dengan hormat. Ya, dear. Kalau ini bukan badan surat, dear-nya. Badan surat itu maksudnya tubuh surat itu adalah kontennya, paragrafnya, isinya. Nah, di paragraf pembuka biasanya isinya tentang apa, Al? I don't know. Oke. Berarti Alnadi aktif chat dengan saya, cuman materinya nggak dibaca. Ya, I forgot. Saya skip dulu untuk Al. Thank you so much, Al. You've tried. Yang penting sudah mencoba. Saya ke Mr. Dava. Yes. Oke. Dava Al-Rozak. In the signature, who signs the letter? The person who write the letter. Really? I think so, because in my, I think so, yeah. Okay, if I were your boss and then I ask you to type the letter, do you sign the letter or I sign the letter? You. Yeah, so you are not the typist, right? Yeah. I mean, you are not the signature, ya, bukan kamu yang tanda tangannya, kan? Yeah. Oke. Pertanyaan kedua untuk Dava, apa sih yang kamu informasi? What information do you find in head of letter? In head of letter, name of company, address, and some context, maybe email, and yeah. What company? The sender or the receiver? Yeah, the sender, I think. The sender? Yeah. Okay. Yeah. That's correct. Thank you, Dava. Thank you. I go to Alu. Hi, Mr. Alu. Alu, is that your name? Can you rename it, please? Because I know that Alu is not your certificate name. That's your nickname, sir. right? Okay, sir. Okay. Sorry, sir. Daivatama, please. Yes. Okay. Daivatama, mention what is the bahasa Indonesia of Daivatama yang mana ya? Oh. Yes. Oh iya yang pakai headphone itu ya. Oke. Apa sih bahasa Indonesianya salutation? Salutation. Hormat ya. Salam apa itu? Salam. Salam rindu? Apa No, salam cinta? salam untuk yang itu orang yang dikirim. Salam pembuka ya, di bahasa Iya, Indonesia pembuka. namanya salam pembuka ya. Oke. Ya. Ya. Oke, apa namanya? Apa bahasa Indonesia namanya subject line? Bahasa Indonesianya apa itu, Dai?
subjek lain itu ini ya. Tentang apa yang mau dikirim apa dalam surat itu. Oke, bahasa Indonesianya apa? Kebanyakan main game kamu itu. Perihal surat ya. Lupalah Surat. kamu itu Devat nama. Saya kasih dulu nilainya di sini secuil ya. Ya. Thank you Daivat sama. And I go to Muhammad Amirul yang setelah selesai karena dia baru selesai sholat, saya ke Muhammad Bayu dulu. Muhammad Bayu. Yes. Oke. Ya. Oke. Yes, Mister. Ya, Bayu mention 4 business letters. Bayu, unmute the microphone. Sorry, Mister. Okay. Yeah, please. Oke, first itu kayak date pengirimnya. Jadi itu dari mana? Kayak tanggalnya, terus company-nya. Terus yang kedua itu kayak Kalau ada. sorry, interruption. Apa? Kalau itu kan Iya. bagian surat. Kalau saya tanya adalah Apanya? jenis surat. Jenis surat dari bisnis letternya kan? Iya, jenis surat Iya. bisnis, jenis surat bisnis. Kayak offering letter. Kayak gimana? Oke, saya sebutkan satunya, contohnya satu. Surat bisnis itu contohnya satu adalah memo. Yang lainnya? Oh, kayak misalnya ini bukan sih Mister receipt. Apa sih kalau misalnya kita habis transaksi gitu? Itu ada kayak apa ya? Invoice letter. Masuk nggak sih? Invoice ini termasuk ke dalam payment letter. Selain itu apa? Bisnis tuh komplain letter masuk. Nah, itu maksudnya. Oke, Complaint sebutkan lagi. letter. Apa lagi? Terus kayak apa ya? Nggak ada kaya-kaya di sini. Memang Order letter. iya, order letter. Order letter. Terus apa lah? Offering letter. Offering letter. Satu lagi. Apa ya? Inquiry bukan? Oke, baik. Inquiry letter. Iya, yang penting kamu itu maksudnya jenis suratnya ya. Kalau bagian suratnya tadi yang heading, yang seperti itu. Jadi bedakan bagian dan jenis, oke? Oke, Mister. Iya, Sorry. thank you, Bayu. You don't have to say sorry, karena kamu nggak punya salah. Mr. Tedo dengan singletnya itu. Kalau belajar sekarang bisa pakai singlet ya, nggak apa-apa. Yang penting ilmunya dapat ya. Ya. Oke, Tedo. Tedo sudah siap-siap malam mingguan nih kayaknya. Jadi dia belum memakai jas. Oke. Tedo, do you hear me? Yes, sir. Oke. Ted, apa sih inquiry letter itu seperti yang saya minta kalian untuk cari contoh minggu lalu? What is inquiry letter? Inquiry letter apa ya? Surat permintaan bukan, Mister? Permintaan apa? Kan ada surat permintaan maaf, permintaan barang mungkin. Permintaan barang berarti order letter ya? Kalau kita meminta barang ya? Atau apa ya, permintaan informasi atau apa? Oke, sudah dapat setengah. Informasi tentang apa? Tentang apa ya? Pekerjaan. Kok tentang pekerjaan? Pelayanan.
Oke. Ya, masih ada setengah yang belum paham. Yang pertama sudah mengenai informasi, tapi informasi mengenai barang-barang yang ada di perusahaan sebelah gitu loh. Bahasa sehari-harinya seperti itu ya. Jadi sebelum kita membeli barang, kita ingin tahu dulu nih apa sih produk mereka. Jadi surat permintaan informasi mengenai barang itulah namanya inquiry letter. Sudah paham, Tedo? Ya, Mister, sudah paham. Thank you, Ted. Saya ke Mr. Danny Wahyudi. Yes, sir. Ya. Oke, Danny Wahyudi, kalau misalkan nih, kamu sudah meminta informasi, kamu sudah mengirimkan inquiry letter, dan sudah dibalas oleh perusahaan yang kita kirimkan surat. Setelah itu, apa surat kedua yang mungkin kita kirimkan ke perusahaan tersebut setelah mereka membalas inquiry letter kita? Order letter, Mister. Bagus, masuk akal berarti. Pinter ya, Denny ya. Kalau kita memang sudah meminta informasi, berarti kita ingin beli barangnya, berarti kan? Karena memang mereka sudah membalas, sudah memberi daftar barang dan daftar harganya, biasanya memang kita akan mengirimkan order letter. Thank you, Danny. Yes, Mister. I go to Muhammad Amirul. Sudah siap, Muhammad Amirul? Maybe. Kok maybe? Mau nggak mau ya harus ya. Ya. Kalau sudah habis sholat biasanya habis praying itu biasanya otaknya fresh ya. Mudah-mudahan kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Nah, di inquiry letter itu biasanya informasi apa yang kamu minta, Amirul? About products, information about the company and etc. But mostly a product that they offering, they have, or like that. All right. Instead of the names of the products that they have, what kind of information do you need also? Description like the advantage and disadvantage of the product, and how long it can, if we order them, how long it can get this wash, maybe. The most important thing about the product apa? The type of product. What is the product is? Kalau nggak ada harganya, kamu bisa beli nggak menentukan yang barang mana ya yang saya beli ya? Berarti kita meminta apa? The price. Iya. Jadi kita meminta katalognya ya, daftar harganya. Karena memang ketika kita sudah mengirimkan surat, barang-barang apa, maksudnya kita sudah paham, kita mengirimkan surat ke perusahaan cat, berarti kita sudah tahu barangnya memang cat. Tapi kita pengen tahu daftar produknya, cat itu kan bermacam-macam dan pasti harganya juga pasti beda-beda kan? Yes. Oke. Ya, yang penting Amirul sudah paham sebenarnya, mungkin dia lupa kalau harga itu yang paling penting. Thank you Amirul. Right, sir? And then I go to ini tadi Mr. Alu, namanya sudah berganti dengan birth certificate, seperti tersertifikasi namanya di surat birth of certificate, surat akta kelahiran. Ada Doni Wan. Yes, sir. Ya, Mr. Siaan. We have the same name, Gunawan and Wan. Okay. Don. Yes, sir. Okay, at the end of the paragraph, biasanya di akhir paragraf itu, what information do you usually find?
Maybe we will find contact. Kalau kamu Kontak yang of- mengirimkan surat, Don, kalau kamu yang mengirimkan surat, biasanya di paragraf terakhir itu, biasanya kamu menyatakan apa sih di akhir surat itu? Apalagi ini tentang business letter. Oke, biar lebih spesifik begini. Bayangkan kamu mengirimkan surat komplain, Don. Sudah paham? Ngerti? Yes. So, Ya, kamu adalah orang yang komplain. Nah, di akhir-akhir paragraf itu, setelah kamu menyebutkan barangnya rusak, ini dan ini, barangnya sampai di saya tanggal segini, apa yang kamu tuliskan di paragraf terakhir sebelum kamu tanda tangan surat tersebut? return. Oke, berarti informasi Pembalian mengenai barang. hal apa yang harus dilakukan oleh perusahaan yang kita surati, kan? Iya betul. Tentang Ya. kerusakan. Tentang kerusakannya itu kamu jelaskan di paragraf pertama. Nah, di paragraf kedua itu kamu akan menginformasikan atau meminta hal apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Apakah mengganti barang kamu, apakah membuat diskonnya lebih tinggi, dan sebagainya. Kan itu kan? Yes, sir. Iya, berarti informasi tentang eksekusi yang harus dilakukan oleh perusahaan B kan terhadap keluhan kita. Begitu enggak? Yes, sir. Oke, Don. Don, sebutkan 4 bagian surat yang sudah kamu pahami. Pertama, head of letter. Oke. Ya. Kemudian bagian pembuka. Oke. Isi. Dalam bahasa Inggrisnya kamu sudah paham. Kemarin saya menjelaskan pakai bahasa Inggris. Apa aja nama-nama bagian surat tersebut? Karena nanti ujiannya, UTS-nya saya pakai bahasa Inggris loh. Jadi kalau kamu jawab pakai bahasa Indonesia, nanti saya salahkan. Oke. The first is head of letter. Good. Kedua? Kemudian ada salam pembuka reference line. Salam pembuka itu bukan reference line. Reference line atau subject line itu perihal suratnya. Oke. Terus yang ketiga ada body of letter. Tanggal suratnya ada di mana, Don? Ada di setelah isi surat atau sebelum isi surat? Di sebelum. Iya, berarti kamu lupa berarti. Oke. Yes. Ya, itu hal yang paling penting untuk kita harus pahami ya. Tanggal surat itu jangan pernah lupa. Yes, Oke, di bagian terakhir itu biasanya ada apa, Don? Ada site address. Oke, make it orderly, Don. Orderly maksudnya secara berurutan. Coba dimulai dari tadi head of letter. Di bawahnya ada apa? Pertama head of letter. Kedua ada reference line. Ada deadline. Enggak ada deadline. Deadline nanti. Maksudnya ini. The date. Tanggal. Oh iya. The date of letter. Kemudian ada inside address. Oke. Iya. Kemudian ada salutation, salam pembuka. Ya, sampai segitu aja sudah cukup. Thank you, Don. Don Iwan. Oke. Okay. Yes, sir. And I go to Muhammad Kafi, please. Muhammad Kafi. Yes, I'm here. Iya. Kamu ngantuk ya, Kafi ya? No. Oke, Muhammad Kafi, saya
tunjukkan di sini nanti kamu jawab ya. Saya share screen dulu. Nanti jawab yang saya tunjukkan di layar. Sebentar. Oh, oke. Oke, Muhammad Kahfi sudah lihat layar saya? Yes. Udah? Yes. Oke, good. Nih di bagian E ini disebut dengan apa? Oke, this berarti salutation maybe or the body salutation. Apa sih? Yes, salutation. Salutation maybe. ini. Salutation. No. The body letter. Oke, the body of letter ya. Berarti ini dia the body of letter. Oke. Muhammad Kahfi, what information do you usually see in the first paragraph? The first paragraph maybe the reason your make a letter. The reason why we make or we send the letter. Yes. Okay, good. Yeah, thank you, Kahfi. You're welcome, sir. Yes, thank you. And I go to, let me see first. Arjun, can you hear me? Yes, sir. Okay. Arjun, ini bagian surat ini disebut apa sih ini? Bagian F ini? Signature. Okay. Kalau di bagian B ini disebut apa? What is it called? Saya nggak baca yang itu, saya lihatnya yang full block itu yang di kiri semua. Oh, kalau saya misalkan saya pindahkan ini ke sini, full block, sama saja. Apa ini? Bagian apa ini? B-nya. Saya pindahkan B-nya ke full block ya. Ini saya jadikan full block. Nah, B ini apa ini? I think it's dead. Oke. Bukan dead, nanti mati. Date. Yes, dead. Oke. Nah, terakhir buat kamu, Arjun, informasi apa yang kamu temukan di bagian C ini, Arjun? It will be recipient address. The recipient address. Thank you, Arjun. You got it. Ya, berarti sudah paham berarti. Oke. And saya kembali, saya stop share. And then I go to Fajar. Are you here, Fajar? Yes. Okay, yes. Fajar. Ya, Fajar. Tadi sudah I told earlier to your friends that we have many kinds of business letter. Can you tell me what is inquiry letter in bahasa Indonesia? Tadi inquiry itu katanya apa? Surat permohonan ya? Oke, surat permohonan itu beda ya. Oke, maksudnya di sini memohon apa ya? Mudah-mudahan saya paham. Memohon apa? Tadi memohon produk-produk dari perusahaan yang dikirim surat. Oke. Bukan surat permohonan namanya, karena kalau surat permohonan kayaknya kita memohon-mohon gitu. Berarti surat permintaan kan? Surat permintaan informasi. Iya, kayaknya kalau di bisnis itu kayaknya kalau kita mohon-mohon kayaknya kita nggak banget gitu ya. Oke. Fajar, in the inquiry letter, what information do you usually find? I mean, if you are the sender, what information do you usually request from the company that you send the letter? The product information, the
apalagi ya? Itu sih kan product information of the product. Informasi tentang apa aja itu? Karena informasi itu banyak banget. Company. Kayak harganya. Ya, price. Terus produk apa aja yang dijual yang paling baru misalnya. Ya, apalagi? Apalagi ya? Udah sih itu doh. Oke, kan kalau barang biasanya memang kan ada tipe-tipenya ya. Oke, tipenya sekaligus dengan harganya. Sampai sejauh ini Fajar sudah paham. Setelah kita mengirimkan inquiry letter, biasanya formulir atau informasi apa yang mereka kirimkan nanti ke kita biasanya? Biasanya ada surat tapi attachment-nya atau lampirannya apa saja sih yang kita terima biasanya? Kalau surat itu kan hanya selembar, nggak mungkin kan? Cuman selembar doang surat itu toh. Apa sih lampiran itu? Lampiran yang perusahaan berikan biasanya ke kita? Lampiran katalog barang produknya ya? Iya, katalog itu yang saya butuh. Thank you so much, Fajar. Oh ya. Iya. Kalian kan sudah mau kerja nih atau memang sudah kerja? Pasti sudah tidak-tidaknya sudah pahamlah dunia, bisa membayangkanlah dunia pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis ya. Can I have Rafli, please? Rafli, are you here? Yes, sir. Oke. Rafli belum saya tanyakan? Belum ya? No, sir. Oke. Rafli, what is salutation in bahasa Indonesia? Salutation. Pembuka yang kayak dear someone gitu. Oke. Salam pembuka. Ya, bagus. Kalau disebut dengan complimentary clause, bahasa Indonesianya apa? Berarti complimentary. Berarti kayak isi apa penutup dari isi dari suratnya. Penutup atau isi? Salam penutup. Iya, salam penutupnya gitu. Iya. Jadi tadi kalau salam pembuka disebut apa bahasa Inggrisnya, Rafli? Salutation. Kalau salam penutup? Tadi apa tadi? Complementary. Ya sekarang saya balik, saya pakai bahasa Indonesia, terus kamu yang pakai bahasa Inggris, biar semakin paham. Karena kamu tadi masih pakai kaya-kaya, nggak ada kaya-kaya di sini, langsung aja jawabannya. Apa salam penutup bahasa Inggrisnya apa? Salam penutup berarti complementary clause. Letters. Complementary clause, bukan complementary letters. Nanti kalau complementary letters itu surat pelengkap. Oke. Ya, mudah-mudahan sampai sejauh ini kamu sudah paham, Rafli ya. Yes, sir. Satu pertanyaan lagi, Rafli. Apa sih namanya informasi yang kamu temukan di inside address itu apa, Raf? Address yang di awal, recipient address. Berarti si alamat pengirim. Iya. Alamat si pengirim, bukan si pengirim alamat. Alamat si pengirim kan? Iya. Iya. Ini bahasa Indonesianya gimana? Ini kalian berantakan ya. Yang mana subjek, yang mana predikat. Saya kembalikanlah kamu nanti ke TK ya, belajar bahasa Indonesia yang benar. Thank you, Rafli. Alright, sir. Jangan bilang kita generasi penerus bangsa kalau bahasa Indonesia kita itu berantakan ya. Saya sangat menyarankan kalian untuk selalu belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi kalian nanti
sudah bertemu dengan sudah mengabdi kepada masyarakat, artinya bekerja, kalian sering nanti akan presentasi. Jadi hindari pemakaian kata-kata kaya, terus ya. Jadi mulai sekarang belajar untuk berbahasa formal, khususnya nanti di saat presentasi. Thank you so much, guys. And I go to, yeah. Can you please, Muhammad Nur, can you open? Yes, sir. Okay, Muhammad Nur. Muhammad Nur, karena kita sudah we have discussed so far dari awal sampai akhir tadi sudah kita bahas. Coba sebutkan bagian surat dari awal sampai akhir secara berurutan, tidak acak. Ayo. In bahasa Inggris. Heading of letter. Heading. Heading of letter. Ya. Date of letter. And then date of letter. Inside address of letter. Yes. Salutation. Body of letter. Like body of letter. Introduction. Yes. Body and closing di paragraph. body of paragraph tadi kamu sudah melihat di situ apa yang kamu baca di body of paragraph. Biasanya ada 2 atau 3. Apa aja? Isi. Ya, isi. Itu isi sama dengan body of paragraph. Tapi body of paragraph biasanya ada pembagiannya lagi. Biasanya paragraf pertama disebut dengan opening paragraph. Opening paragraph. Yang kedua? Focusing paragraph. Yes. Yang terakhir? And then closing. Ya. Closing paragraph. Sampai situ aja. Terima kasih Muhammad Nur. Okay. Thank you so much. You're welcome, sir. And then I go to... Can you please raise your hand? Nama yang belum saya panggil dari awal sampai akhir. Raising hands. Ada di sini? Oh iya, Fatahila ya. Fatahila. Yes, sir. Okay. You're the last. Fatahila. All right. Okay, mention 5 types or 5 kinds of business letter. Okay. So the first one is offering letter and inquiry letter, and there's order letter and complaint letter and payment letter. Okay. Yeah. Done. 5. Done. Okay, in the payment letter, usually there are so many or maybe some attachment. Di dalam surat pembayaran itu biasanya ada berkas-berkas yang memang harus terikut. Sebutkan mungkin kamu tahu beberapa berkas yang memang dilampirkan di saat kita mengirimkan payment letter. Karena payment letter namanya juga letter itu hanya 1 lembar. Biasanya attachment-nya atau lampirannya yang banyak. Apa saja lampirannya? Can you mention? The price of the product and the date of the product that we buy. I guess that's it. Okay. The price maksudnya harga setiap barang ya maksudnya? The price that we buy. Okay. We bought. Berarti itu namanya invoice kan? Maybe I don't really understand the payment letter though. Okay. Ya, satu pertanyaan lagi karena dari tadi kita sudah membahas semua, mudah-mudahan kamu dengarkan. Okay. What information do you find in the closing paragraph? The closing paragraph. The complimentary. Complimentary apa maksudnya? Karena complimentary clause. Oke, biar saya lebih paham atau kami pendengar paham, coba sebutkan dulu satu kalimat yang mengakhiri sebuah surat. Mau surat apapun itu. Coba kamu pilih kalimat sendiri.
Oke, biar lebih gampang thank karena you. kamu pasti sering melihat surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja di akhir-akhirnya kamu tuliskan apa? Terima kasih untuk waktunya, and then sorry, the apologies for kalimat yang salah mungkin di isi paragraf di isi letter itu. Oke, itu menurut Fathahillah? Ya. Oke, biar nggak salah karena kita sudah international letter sekarang, hindari karena kamu masih mengirimkan surat pertama, apalagi melamar, jangan ada kata maaf dan thank you, karena memang kita belum diterima dan kita nggak berbuat salah apa-apa. Jadi kita hanya berharap saya menunggu kabar dari Anda atau kami atau saya menunggu kabar dari perusahaan Anda, kan? Iya. Jadi salah banget kalau kita meminta maaf padahal kita tidak punya salah atau kita mengucapkan terima kasih padahal mereka belum berbuat apa-apa ke kita. Jadi kita hanya I'm waiting forward to hearing from you. Artinya saya menanti balasan dari Anda. Itu saja informasi dari saya Fathahillah, biar nanti surat lamarannya tidak usah pakai kata terima kasih atau maaf-maaf ya. Oke, sir. Thank you. Iya, thank you so much Fathahillah, karena saya paham banget kebanyakan meskipun kita sudah kaya, biasanya kita ingin melamar dulu di perusahaan orang biar tahu rasanya sebagai karyawan ya. Jadi untuk menuliskan surat lamaran nanti seperti itu. Thank you so much guys. Ada lagi yang belum saya tanya selain Fathahillah? Okay, for those names that I called just now, maybe you have no any score yet. Ada beberapa orang di sini yang saya tanya, termasuk tadi Miss Dinda, belum ada nilai sama sekali. Artinya nanti ada kuis-kuis mendadak yang saya akan berikan khususnya untuk nama-nama yang belum ada nilainya di sini. Jadi guys, ini cara saya untuk membuat kalian shock therapy, maksudnya apapun materi yang saya berikan itu juga yang nanti akan saya tanyakan, termasuk nanti di UTS kalian ya. Clue-nya adalah apapun yang saya tanya tadi, kemungkinan besar itu yang akan nanti saya tanya di ujian juga, gitu ya. Jadi silakan buat catatan-catatan kecil tentang pertanyaan saya tadi, dan kamu nanti mungkin sebagai apa ya, kita mahasiswa bilangnya kisi-kisi ya, maksudnya sebagai referensi untuk pelajaran singkat sebelum ujian ya, hal-hal yang saya tanyakan tadi. Ada pertanyaan, guys? Boleh nanya nggak? Iya, silakan. Makanya saya tanya. For offering letter, itu kan surat penawaran ya? Ya. Nah, itu nawar tentang produk atau nawar tentang bekerja di perusahaan? Oke, offering letter ini karena ini bisnis, berarti kita berhubungan dengan produk ya. Ya, berarti menawarkan barang yang kita punya berarti kan? Okay. Kebalikan dengan inquiry. Kalau inquiry kita pembeli yang meminta informasi. Nah, kalau offering artinya ya perusahaan yang punya barang itu ya menawarkan gitu. Mungkin ke perusahaan-perusahaan yang masih membutuhkan new items dan segala macam. Biasanya sih ke perusahaan baru yang ingin membeli produk mereka, atau karena ada produk baru mereka menawarkan gitu. Paham? Sure. Can I ask you a question? Yes, Fatah. You said that the inquiry letter request for some product, right? Not some product, but the information of the products. Oh, the information product. Is that just information of product or the information of anything, everything, like some kind of report or I don't know. So I mean, shipping, payment, and etc. Yeah. Yeah, including that. Oh. Karena semuanya masih berhubungan dengan barang-barangnya kan?
Oh ya. Ya, namanya nanti ada shipping terms itu ada namanya free on board. Pokoknya banyak banget. Ini spesifik belajar nanti di ilmu ekonomi. Maksudnya pembayaran barang itu di pelabuhan si pembeli atau di pelabuhan si penjual barang kan namanya seperti itu. Nah itu kita nggak mempelajari lebih lanjut karena itu khususnya nanti di ilmu ekonomi gitu. Okay, any other question, Fatah? Sorry, sir. Me, sir, can I? Oh yes, Amirul, please. Is there is a difference between when we write formal business letter or many like offering or inquiry in electronic mail, email, or in a conventional mail, like when you write a letter in paper? Is there a difference between? No. In my opinion, why do we learn about this letter? Because when you write in online or via email also, you write the draft as usual when you write in the in the paper, ya. Formatnya tetap sama. Jadi di email itu juga tetap formal seperti itu. Jadi nggak ada yang berubah. Karena kalau di paper kan kita type and then print. Kalau email kan biasanya kita menuliskan letternya itu bukan secara attachment, tapi di di tubuh emailnya. Attachmentnya itulah yang nanti berhubungan dengan informasi seperti katalog, daftar harga dan segala macam. Ini kalau secara online yang sekarang ya. Paham? Can you are you following me, Amirul? Yes, but I'm saying. Yeah, Amirul. Yeah. The meaning. Sorry, I have bad connection. Maksudnya, there is no difference. Can you repeat di sini? Sorry, I have a bad connection here. Dari tadi pagi mungkin memang. Can you sebentar? Ini masih breeze. Ketika kamu sudah bergerak berarti sudah oke. Sorry. Can you repeat, Amirul? Oh iya, ini baru sudah bagus. Can you repeat? Oh. So there is no difference between when we send it via email or via post mail. Iya, perbedaannya pasti banyak banget. Tanda tangannya pasti kalau namanya email berarti sometimes there is no any signature atau pakai yang online signature kan. Tapi kalau yang namanya di kertas tetap pasti membutuhkan cap atau tanda tangan basah. Begitu. Oke, sir. Thank you, sir. Tapi kalau formatnya seperti yang kamu tanya tadi, tetap formatnya seperti itu. Tetap harus ada date, ada namanya head of letter, karena memang itu kan sudah formal banget kan formatnya. Oke, sir. Iya, itu maksudnya. Thank you, sir. Oke, sir. Thank you, sir. My pleasure. Guys, kita tidak membahas spesifik mengenai terlalu dalam sebenarnya untuk format-formatnya itu ya. Cuman di sini saya selalu tekankan di sini kita membahas namanya business letter. At least kamu nanti sebelum terjun ke dunia kerja, kamu sudah paham jenis-jenisnya, informasi apa yang ada di dalam. Cuman untuk layoutnya nanti as time goes by, seiring dengan waktu ya nanti akan berbeda juga ya. Karena setiap perusahaan A beda formatnya dengan perusahaan B. Cuman informasinya pasti akan tetap sama gitu. Yes. Iya, itu yang saya tekankan. Makanya saya kan tidak menanyakan kalian tentang what is the difference between block style dengan semi block style, enggak kan?
No. Ya, karena nanti setiap perusahaan juga beda-beda nanti stylenya. Tapi informasi yang ada di dalam, seperti head of letter, itu sudah formal banget. Head of letter itu pasti di situ lengkap alamat si pengirim surat, pasti. Ya? Yeah. Okay. Any other question, please? Nur, maybe? No, I think enough, sir. Okay. Ya guys, that's very simple for today. Jadi saya paham bahwasanya kalian memahami materi singkat yang saya jelaskan di awal. Mudah-mudahan ke depannya seperti yang saya minta, minggu depan mungkin kalau tidak virtual class, saya hanya meminta I just want to ask you to download or to download ya, karena jenis suratnya banyak banget. Kamu hanya saya minta untuk menganalisis isinya atau memahami isinya, karena jenis-jenis suratnya ada jutaan di internet. Jadi saya minggu lalu, if I was not mistaken, I gave you an assignment to download inquiry. Am I right? Ya. Yes. Ya, sorry, karena memang dari pagi signalnya kurang bagus di Tanjung Priuk ya, mungkin unstable, jadi suara saya terputus-putus. But thank you so much, guys. I'll see you next week. Thank you so much and goodbye. Bro Fish. Goodbye, sir. Peace. Goodbye, sir.